Oke, jadi di malam Jumat ini aku datang kembali dengan membawakan satu kisah horor Wak part 242. Tapi sebelumnya nih Wak, kalian semua pasti udah tahu kan kalau lingkungan di sekitar kita ini sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup kita. Kalau lingkungannya baik, kita akan terbawa jadi baik ya kan? Dan begitu pula sebaliknya. Nah, ngomong-ngomong soal lingkungan, Wak kita yang mengirimkan cerita ini punya pengalaman horor ketika berkunjung di sebuah desa yang terkenal akan perilaku warganya yang kurang baik. Lingkungannya ini berisi warga yang kurang baik, Wak. Dan rupanya perilaku itu membawa dampak negatif bagi warga lain, di mana mereka juga ikut keseret oleh arus yang menjerumuskan. Penasaran gimana kisahnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Sari dari Jawa Timur. Halo Sari. Nah, sedikit informasi tentang Sari, Wak. Jadi Sari ini adalah anak pertama dari dua bersaudara. Ayahnya bernama Pak Tikno dan ibunya bernama Bu Tati. Nah, Sari sama keluarganya ini tinggal di sebuah desa yang kita sebut aja lah namanya Desa Sewu ya. Nah, di Desa Sewu ini, Wak, Pak Tikno atau ayahnya Wawa ini, ayahnya si Sari ini dikenal sebagai tabib atau orang pintar yang sangat kondang di sana. Dia ini memiliki kemampuan supranatural untuk bisa menyembuhkan orang sakit dan juga bisa mengusir gangguan-gangguan makhluk halus. Nah, menurut keterangannya si Sari, Wak, kelebihan itu adalah warisan turun-temurun dari leluhur-leluhur sebelumnya yang merupakan salah satu tokoh yang katanya sangat dihormati kali lah di Pulau Jawa. Dan gak cuman Pak Tikno aja, Wak. Sari sendiri, Wawa kita ini juga peka tuh sama hal-hal gaib itu dan bisa dibilang dia ini indigo lah. Dan Sari pun sering tuh, Wak, diajak sama Pak Tikno ke rumah pasien-pasiennya untuk melihat prosesi pengobatan yang Pak Tikno lakukan. Pokoknya urusan kayak gini Sari itu udah terbiasa kali lah, Wak, karena memang udah dibiasakan kayak gitu kan. Nah, kisah horor yang dialami sama Sari ini, Wak, terjadi pada sekitar tahun 2007 ketika dia mengikuti bapaknya mengobati salah satu pasien di suatu desa yang memang desa ini terkenal mistis gitu. Jadi ceritanya pada suatu hari Pak Tikno ini tiba-tiba didatangin sama seorang laki-laki parubaya yang bernama Pak Mukhtar. Nah, Pak Mukhtar ini bukan warga dari desa Sewa, bukan warga dari desanya si Sari, tapi dia merupakan warga desa sebelah yang kita sebut aja lah nama desa ini Desa Getih ya. Ada nama aslinya, Wak, tapi Sari minta tolong disamarkan. Dan juga kalau misalnya kalian ada yang tahu di desa ini di mana, jangan ditulis di bawah ya. Tolong, di pesan Wak ya, tolong. Nah, balik lagi. Nah, Wak, kala itu Pak Mukhtar ini meminta tolong kepada Pak Tikno untuk mengobati istrinya yang namanya Bu Sumi yang tiba-tiba menderita penyakit aneh, Wak. Dimana katanya Bu Sumi ini tiba-tiba nggak sadarkan diri dan dia tidak kunjung bangun selama berhari-hari. Nah, waktu dengar itu Pak Tikno ini pun langsung menyetujui permintaan dari Pak Mukhtar dan langsung bersiap-siap untuk bergegas ke rumahnya Pak Mukhtar untuk melihat kondisi istrinya atau Bu Sumi. Tapi sebelum Pak Tikno itu pergi, kan kenapa kok suka kayak gitu ya? Sorry, maaf aku kaget. Kemarin nih yang nonton kriminal pasti tahu kan? Pintu tuh suka sekrek sendiri, ada apa ya? Ada masalah kali ya? Coba aku cek. Sorry. Ini dicek nih pintunya nggak kebuka, tapi macam lagi digengreng gitu loh. Wah, balik lagi ya, Wak, ya. Mohon maaf aku kaget. Nah, sebelum Pak Tikno ini mau pergi, Wak, Sari bilang, Pak aku ikut Pak ya, aku juga pengen lihat tuh gimana keadaannya istri Pak Mukhtar. Nah, yang biasanya bapaknya ini setuju-setuju aja kalau Sari ikut, kan biasanya mereka kayak gitu juga kan. Untuk pengobatan kali ini, Wak, Pak Tikno menolak permintaan Sari. Dia bilang apa? Untuk kali ini kamu di rumah aja, Dok. Kasus ini sepertinya agak serius, apalagi lokasinya di Desa Getih. Bapak nggak mau kamu kenapa-napa katanya. Oh, emang kenapa, Pak, kalau misalnya di Desa Getih, Pak? Nah, jadi, Wak, Desa Getih ini adalah sebuah desa yang bersebelahan dengan Desa Sewu lah, bisa dibilang. Ya lumayan jauh, nah, tapi bisa dibilang ya lumayan dekat lah, bersebelahan lah gitu pokoknya. Terus mereka tuh dipisahkan sama sebuah sungai besar gitu loh, Wak. Nah, menurut isu yang beredar, Desa Getih ini terkenal akan isu mistisnya, di mana hampir semua warga di sana pasti melakukan pesugihan, Wak. Hampir semua ya, bukan semuanya. Jadi masih ada juga orang yang tidak melakukan pesugihan di sana, tapi itu udah jadi rahasia umum lah di kawasan kami itu. Dan konon katanya, Wak, praktek pesugihan itu terjadi karena warga di sana ini memiliki budaya persaingan yang sangat ketat. Mereka tuh saling berlomba-lomba gitu loh, Wak, untuk menjadi orang terkaya dan orang tersukses gitulah di desa mereka. Dan mirisnya lagi, apabila ada orang yang tidak punya harta atau orang yang nggak mampu gitulah, orang-orang tuh pasti bakal dikucilkan gitu sama warga. Jadi bisa dibilang tuntutan sosial di Desa Getih ini tinggi kali lah. Nah, karena Desa Getih itu punya reputasi yang kurang baik,